Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Persia merupakan salah satu etnis yang termasuk ke dalam bangsa Iran, dan saat ini mayoritas dari mereka tinggal di negara Iran. Namun demikian, diaspora etnis Persia juga tersebar luas dan menciptakan jejak budaya mereka di seluruh dunia, termasuk di negara-negara seperti Afghanistan, Kirgistan, Tajikistan, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, India, dan lain sebagainya. Diaspora etnis Persia ke berbagai belahan dunia menjadikan bahasa Persia sebagai salah satu bahasa tertua yang masih digunakan hingga saat ini, dan memiliki tempat khusus dalam sejarah linguistik dunia, yang tidak hanya digunakan oleh rakyat Iran, tetapi juga diakui sebagai bahasa resmi di beberapa negara seperti Tajikistan dan Afghanistan. Bahkan, pengaruh bahasa Persia terlihat dalam bahasa Indonesia, di mana beberapa nama orang yang memiliki akar dari bahasa Persia kuno dapat ditemukan, seperti Johansyah dan Firmansyah. Selain itu, sejumlah kosakata Persia telah meresap ke dalam bahasa Indonesia, seperti arak, bandar, menara, anggur, topan, was-was, dan masih banyak lagi. Etnis Persia memiliki hubungan erat dengan Kekaisaran Persia yang berakar dalam sejarah yang panjang serta kaya. Kekaisaran Persia, terutama Kekaisaran Akhemeniah yang didirikan oleh Raja Sirus Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi, adalah salah satu kekaisaran paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Di bawah kekuasaan Sirus Agung, Kekaisaran Persia memperluas wilayahnya menjadi sebuah kekaisaran yang luar biasa luas, yang membentang dari semenanjung Balkan di sisi barat, hingga lembah Indus di sisi timur. Wilayah kekaisaran ini mencakup sejumlah besar wilayah penting, termasuk Yunani, Trakia, Makedonia, dan Anatolia di bagian barat, sementara di bagian timur melibatkan lembah Indus, Asia Tengah, serta Laut Kaspia. Di selatan, wilayah kekaisaran mencakup Mesir, Suriah, Palestina, dan wilayah Arab. Sementara di bagian utara, wilayah ini membentang hingga mencakup Kaukasus dan Asia Tengah. Secara keseluruhan, Kekaisaran Persia di bawah Sirus Agung menguasai sekitar 44% dari wilayah dunia yang dihuni saat itu, dan menjadikannya sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah, serta berperan penting dalam perkembangan budaya dan peradaban dunia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Sirus Agung, adalah penaklukannya atas Babilonia. Penaklukan ini penting karena dua alasan. Pertama, karena memberikan Sirus kendali atas jalur perdagangan yang strategis di wilayah tersebut. Dan kedua, penaklukan ini mendorong Sirus Agung untuk mengeluarkan sebuah piagam, yang dikenal sebagai Silinder Sirus. Adapun Silinder Sirus sendiri adalah silinder tanah liat kuno yang ditemukan pada tahun 1879 di Irak, yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian. Di sana tertulis prasasti kerajaan Akhemeniah dalam aksara Paku Akkadia atas nama Raja Persia, Sirus Agung. Piagam ini menggambarkan bagaimana Sirus dan pasukannya menaklukkan Babilonia dan mengalahkan Nabonidus. Sirus Agung kemudian memberikan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah kepada beragam kelompok masyarakat yang tinggal di Kekaisaran Akhemeniah. Teks silinder tersebut juga memberikan izin kepada orang-orang yang dipindahkan ke Babilonia sebagai tawanan perang, untuk kembali ke tanah air mereka. Profesor Richard Frye, seorang pakar terkenal dalam studi Iran dan Asia Tengah mencatat,
bahwa sosok Sirus Agung telah bertahan sepanjang sejarah lebih dari sekadar seorang lelaki hebat yang mendirikan sebuah kerajaan. Bahkan, ia menjadi lambang kualitas-kualitas agung dari seorang penguasa di zaman dahulu, dan ia mengambil ciri-ciri heroik sebagai seorang penakluk yang toleran, murah hati, perkasa, dan berani. Dengan kata lain, Sirus Agung digambarkan oleh banyak pakar, bahwa dia mengadopsi toleransi dan menghormati keyakinan, tradisi serta adat istiadat orang lain sebagai landasan kebijakannya. Hal ini membuatnya mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari semua orang di bawah pemerintahannya. Termasuk pemimpin Kekaisaran Ahameniah yang terkenal, terutama pada zaman modern ini, adalah Raja Xerxes I, seorang tokoh yang digambarkan dalam film 300, di mana dalam film yang dirilis pada tahun 2006 tersebut, Xerxes I digambarkan sebagai Raja Persia yang kuat, dan memiliki penampilan yang mencolok, termasuk riasan dan penampilan fisik yang sangat berbeda dari orang Persia pada umumnya. Film 300 adalah adaptasi bebas dari pertempuran antara pasukan Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas I dari Sparta, dan pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I. Kendati demikian, film ini adalah karya fiksi yang terinspirasi oleh sejarah Persia dan Yunani kuno, di mana banyak elemen dalam film tersebut didasarkan atau dibentuk kembali untuk menciptakan efek yang dramatis. Raja Xerxes I sebenarnya tidak memiliki penampilan yang dramatis seperti yang digambarkan dalam film, dan visual tentang fisiknya dalam film tersebut hanyalah fiksi belaka. Meskipun penampilan Raja Xerxes I dalam film 300 tidak menggambarkan penampilan sebenarnya, namun pertempuran yang digambarkan dalam film tersebut didasarkan pada peristiwa sejarah yang nyata. Pertempuran tersebut adalah pertempuran Thermopylae, sebuah pertempuran antara Yunani yang dipimpin oleh Raja Leonidas dari Sparta, melawan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes I yang terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Pasukan Yunani yang berjumlah sekitar 7.000 pasukan mempertahankan jalur sempit di Thermopylae, menahan pasukan Persia yang berjumlah sekitar 1 juta pasukan. Mereka bertempur selama 3 hari dan pada hari ketiga, seorang pengkhianat Yunani bernama Ephialtes menunjukkan jalan rahasia ke Thermopylae kepada pasukan Persia, yang kemudian pasukan Persia menggunakan jalan rahasia tersebut untuk menyerang pasukan Yunani. Pasukan Yunani yang terkepung, akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik. Mereka berhasil membunuh banyak pasukan Persia, termasuk Raja Xerxes I. Namun demikian, pasukan Yunani akhirnya kehabisan tenaga dan senjata, hingga akhirnya dikalahkan oleh pasukan Persia. Namun kendati kalah dalam pertempuran, pasukan Yunani dianggap sebagai pemenang moral, sebab pengorbanan mereka telah menginspirasi negara-negara Yunani lainnya untuk melawan invasi Persia. Pada tahun 330 sebelum Masehi terjadi pertempuran Gaugamela, di mana Alexander Agung, seorang raja Yunani yang termasyhur, menaklukkan dan mengakhiri Kekaisaran Ahameniah yang saat itu dipimpin oleh Raja Darius III. Setelah periode Alexander Agung, dinasti Ahameniah digantikan oleh berbagai dinasti yang memerintah wilayah Persia kuno. Pada awalnya, Kekaisaran Seleukia muncul pada tahun 312 sebelum Masehi dan memerintah dengan cakupan yang luas, yang mencakup banyak wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Ahameniah. Kemudian, pada tahun 247 sebelum Masehi, Kekaisaran Parthia naik ke tampuk kekuasaan. Kekaisaran Parthia adalah pemerintahan yang kuat dan berpengaruh di wilayah Persia dan sekitarnya selama beberapa abad.
Pada tahun 224 Masehi, Kekaisaran Sasania muncul dan memerintah Persia dengan kekuatan dan kejayaan yang gemilang selama beberapa abad. Kendati demikian, Kekaisaran Sasania adalah pemerintahan Persia terakhir yang memerintah wilayah tersebut, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Tidak hanya mengakhiri era Persia kuno, penaklukan Muslim pada tahun 651 Masehi itu juga mewarnai Persia kuno dengan sentuhan sejarah yang berbeda. Peristiwa tersebut menciptakan sebuah sejarah Persia baru, yang dampaknya meluas hingga berbagai aspek, dari budaya hingga pengetahuan. Dan inilah awal dari gelombang perubahan yang mendefinisikan perjalanan sejarah yang lebih luas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.